Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nyana Hasim, masih di channel Trigu. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang tempe yang masih segar tapi rasanya sudah kecut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan saya ucapkan selamat datang buat Anda yang baru bergabung di channel ini. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi kedelai. Tempe juga merupakan makanan yang sangat diminati oleh masyarakat kita sebagai lauk pauk ataupun sebagai camilan seperti keripik tempe. Berbicara tentang tempe, pernahkah Anda mengamati atau memperhatikan berapa lama umur tempe segar? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Dalam suhu normal, artinya tanpa disimpan di dalam ruangan pendingin, tempe segar ternyata hanya mampu bertahan 1 hingga 2 hari. Itulah mengapa para pengusaha tempe kebanyakan target marketnya hanya untuk pemasaran lokal. Jarang sekali para pengusaha tempe yang memasarkan produk tempenya hingga lintas daerah, apalagi sampai ekspor. Kecuali jika tempe itu sudah menjadi olahan seperti tempe bacem, sayur kering tempe, dan keripik tempe. Sehingga tidak heran jika setiap daerah itu ada pengusaha tempe, bahkan hampir setiap desa ada pengrajin tempe. Di balik lezatnya tempe, ternyata banyak permasalahan yang sering dialami oleh para pengusaha tempe, seperti gagal produk, tidak keluar jamur, atau bahkan kedelainya membusuk, dan lain sebagainya. Ada juga tempe yang rasanya kecut atau bahkan pahit. Keunikan tempe juga sangat banyak, di antaranya bentuk bungkus tempe, terutama tempe daun. Beda daerah biasanya beda bentuk tempenya, beda cara membungkusnya. Kira-kira ada yang tahu nggak berapa macam bentuk tempe yang ada di Indonesia? Bentuk bungkus tempe yang ada di Indonesia. Begitu juga metode atau cara produksinya juga bermacam-macam. Ada yang cukup 1 kali rebus, ada juga yang 2 kali rebus, ada yang 1 kali rebus ditambah 1 kali kukus, ada lagi yang 1 kali rebus ditambah 1 kali disangrai, dan masih banyak lagi cara lainnya. Begitu pula cara peragiannya juga banyak caranya. Ini adalah tempe yang berumur 1 hari dengan bungkus daun dan juga bungkus plastik yang fermentasinya sempurna. Ciri-cirinya selain berwarna cerah ialah aromanya segar. Dan ini adalah tempe yang sudah berumur 2 hari tapi kualitasnya masih bagus. Dan ini adalah tempe yang sudah berumur lebih dari 3 hari. Teksturnya masih keras namun sudah mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Terus bagaimana jika tempe yang masih segar dan baru berumur 1 hari tapi rasanya sudah kecut? Salah satu sebab tempe terasa kecut yaitu 1. Anda mencucinya kurang bersih. Yang kedua, proses pemecahan kedelai tidak sempurna sehingga kulit kedelai tidak terkupas semua. Saran saya ketika Anda mau membuat tempe yang betul-betul berkualitas, pastikan kedelai betul-betul terbelah menjadi 2 dan kulit arinya betul-betul terkupas semua. Akan lebih bagus jika kulitnya dibuang saja. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa kulitnya ikut dijadikan tempe,
Tapi itulah resikonya, jika mencucinya tidak betul-betul bersih, maka tempe akan terasa kecut. Intinya sisa pengasaman yang masih di sela-sela kedelai atau kulit ari, itulah yang menyebabkan tempe menjadi kecut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perabotan yang Anda gunakan harus betul-betul bersih, karena proses pembuatan tempe tidak akan sempurna jika perabotan yang Anda gunakan masih mengandung atau terkontaminasi dengan zat-zat yang menjadi penghambat pertumbuhan jamur tempe. Ini adalah kacang kedelai yang sudah melalui proses pengasaman, tapi belum diproses pemecahan dan kulit ari masih utuh. Pastikan setiap biji kedelai terbelah menjadi dua seperti ini dan kulit arinya juga terkupas semuanya. Cara membuang kulit kedelai adalah seperti ini. Lakukan secara berulang-ulang hingga kulit kedelai betul-betul bersih, sehingga nantinya akan menjadi tempe yang berkualitas dan higienis. Inilah cangkang atau kulit kedelai yang sebaiknya Anda buang jika Anda ingin membuat tempe yang betul-betul berkualitas. Yang ketiga adalah kurangnya sirkulasi udara yang masuk. Itulah mengapa ketika membuat tempe dengan bungkus plastik harus ditusuk-tusuk supaya udara bisa masuk. Yang keempat adalah setelah proses inkubasi selama kurang lebih 18 jam, bahan tempe sebaiknya ditempatkan pada tempat yang tidak lembab. Demikian penjelasan saya, semoga dapat membantu teman-teman pemula yang masih sering mengalami gagal produk, atau buat Anda yang hanya sekedar ingin mencoba membuat tempe sendiri di rumah. Tetap semangat, jangan mengeluh, dan semoga sukses. Jika dirasa channel ini bermanfaat bagi Anda dan teman Anda, silahkan share ke media sosial Anda, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Untuk yang masih ragu, silahkan tanya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat para master tempe, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Silahkan berbagi pengalaman Anda melalui kolom komentar yang ada di bawah ini juga.